Haleluya, salam saudaraku sekalian, masih di hari Jumat ya, dengan tanggal 13 begitu, hanya waktunya yang berbeda 12 lebih 25 menit saudaraku ya. Karena pesan dari Yeshua HaMashiach, pesan dari Roh Kudus harus disampaikan. Kalau video yang tadi dengan mewek-mewek begitu, ini harus kuat ya, kuat begitu ya. Jadi pesan ini sudah disampaikan oleh Roh Kudus dari hari Minggu 9 Februari 2025, tetapi saya baru bisa membahasnya hari ini begitu ya, karena memerlukan hati untuk disiapkan, yaitu dengan temanya nabi palsu. Karena tadi sudah saya sebut di video sebelumnya nabi palsu, tapi ternyata justru beda gitu ya, jadi penguatan di sana. Dan yang ini tentang nabi palsu saudaraku. Nah, ini catatan saya harus dibuka gitu ya. Jadi saudaraku, kita akan bahas dari pertama ciri-ciri nabi palsu. Jadi karena ini sudah di zaman penghujung, begitu penghujung akhir zaman, dan saya lihat juga di YouTube banyak sekali muncul ajaran-ajaran yang palsu begitu ya, yang kurang tepat sesuai dengan Alkitab ya. Jadi saudaraku, kita akan bahas mulai dari Yehezkiel 13 ya. Yehezkiel 13 ayat 17 sampai dengan 23 saudaraku ya. Apa ini ciri-cirinya? Anda sudah siap ya dengan Yehezkiel 13 ayat 17 sampai 23. Dan datanglah firman Yahweh kepadaku, pakai ILT saudaraku, yang mengatakan, hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel yang bernubuat. Ini untuk laki-laki karena nabi ya. Dan engkau harus mengatakan kepada mereka yang bernubuat menurut hatinya sendiri, dengarlah firman Yahweh. Jadi hati-hati yang engkau bernubuat menurut hatimu sendiri ya. Beginilah Tuhan Yahweh berfirman, celakalah nabi-nabi yang bodoh dan berjalan mengikuti rohnya sendiri dan tidak melihat apapun gitu ya. Jadi ciri-ciri nabi palsu itu apa saudaraku? Bodoh. Yang dua, mengikuti rohnya sendiri. Ketiga, tidak melihat apapun begitu ya. Terus lanjut. Israel, nabi-nabimu seperti anjing-anjing hutan di padang gurun. Kamu tidak bangkit dengan penghancuran ataupun membangun tembok di sekeliling keluarga Israel. Jadi ini ditujukan untuk siapa? Kita yang mendengar mereka, begitu ya, menyampaikan khotbah-khotbah yang tidak benar, begitu, uraian firman dan pengenalan tentang Yeshua HaMashiach yang tidak benar, dan kita berdiam diri. Itu dianggap tidak membangun tembok, tidak melindungi keluargamu. Jadi mulai dari sekarang sadarlah dan bangkitlah bahwa kita harus mengambil bagian untuk melindungi anak-anak kita dan keluarga kita dari pengajaran-pengajaran yang tidak benar, begitu ya. Nah, lanjut. Mereka telah melihat kesia-siaan dengan ramalan dusta. Jadi ciri-cirinya yang lain apa saudaraku? Selain itu, jadi mereka suka berdusta, mereka suka berbohong, begitu ya. Mengatakan dapat penglihatan, ternyata itu karangannya sendiri, begitu ya. Tetapi mereka berharap supaya meneguhkan perkataannya. Siapa yang meneguhkan? Begitu ya. Jadi dusta ada pada mulutnya. Supaya apa? Orang-orang yang mendengar itu meneguhkan dengan mengatakan iya, amin, mempercayai. Begitu ya. Nah, tidakkah kamu melihat penglihatan kesia-siaan dan kamu mengatakan ramalan-ramalan dusta? Ini firman Tuhan ya, bukan saya yang ngomong. Namun kamu berkata, beginilah firman Yahweh, walaupun aku tidak berfirman. Walaupun aku Yahweh tidak berfirman, tapi nabi palsu ini berani berkata-kata begitu ya. Sebab kamu telah mengucapkan kesia-siaan dan melihat kebohongan. Oleh karena itu, lihatlah, akulah lawanmu. Nah, bagi nabi-nabi palsu ya, ataupun nabi palsu, apa kata Yahweh? Akulah lawanmu. Dan tanganku akan melawan nabi-nabi yang melihat kesia-siaan dan meramalkan kebohongan. Dalam perhimpunan umatku, mereka tidak akan berada dalam kumpulan umatku, begitu ya. Jadi, saudaraku, jadi dikatakan di sana itu masuk ke dalam hukuman ya, saudaraku. Jadi nabi palsu tadi cirinya apa saja, saudaraku? Bodoh, bodoh tapi kelihatan pintar, karena dia pandai sekali, dia hafal semua ayat, begitu ya. Dia pintar cari ayat dari A sampai Z, hafal. Ya, tapi Tuhan katakan bodoh karena hikmatnya bukan dari Tuhan, bukan dari Yeshua HaMashiach. Mengikuti rohnya sendiri, tidak melihat apapun. Ya, tidak ikut berperang. Artinya apa? Hanya berdiam sendiri, omong doang. Jadi seperti penonton sepak bola.
jemaatnya ini, umatnya yang mengikutinya, yang disuruh we sana begitu, dia hanya melihat mencari amannya sendiri, begitu ya. Kemudian membangun tembok, nggak ikut-ikutan membangun tembok gitu kan. Kalau bisa jangan ada yang membangun tembok iman, jangan ada. Percayalah kepada perkataannya dia saja gitu ya. Apa motivasinya saudaraku dari nabi palsu ini? 2 Petrus 2 begitu ya. Jadi di dalam 2 Petrus 2 kita baca ya. Di dalam 2 Petrus 2 ayatnya yang ketiga begitu ya. Anda bisa baca begitu, nanti saya kelamaan kali ini. 2 Petrus 2 ayat yang ketiga dikatakan di sana bahwa nabi palsu ini hanya mencari untung sendiri, hanya mencari keuntungannya sendiri begitu ya saudaraku ya. Jadi ketika dia melayani orang, dia tidak mempermasalahkan apapun itu yang menjadi pergumulan orang itu, dan dia tidak menegur dosa yang ada pada orang itu, tidak berani. Yang dia harapkan hanya apa? Setelah kudoakan aku mendapatkan berkat. Itu sebabnya Yeshua HaMashiach memerintahkan kepada saya, no, jangan terima anakku ya. Jadi saya tidak boleh menerima berkat dari Anda yang saya layani, tidak gitu ya. Karena apa? Karena saya sudah punya pekerjaan sendiri, dan itu sudah lebih daripada cukup untuk menghidupi kami, menghidupi pelayanan kami, bahkan untuk mendukung gereja-gereja Tuhan yang membutuhkan, begitu ya. Jadi saya tidak sombong, tapi memang itu yang diberikan Tuhan kepada kami, begitu ya. Jadi kami melayani di sini, kami hadir benar-benar dengan kemurnian, tidak mengharapkan apapun dari Anda, tidak. Tetapi menunggu Anda untuk dipulihkan, menunggu Anda untuk mau share, menunggu Anda untuk mau dikuatkan dan dijadikan apa? Persembahan yang kudus, yang murni, yang mulia kepada Bapa Yahweh. Karena seperti Maleaki kemarin, utusan raja ya yang mendahului datangnya raja kemuliaan itu dimurnikan, disucikan, begitu memberitahukan kepada para Lewi. Utusannya juga termasuk Lewi dong, ya kan? Nah, jadi tugas saya di sini bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain adalah memurnikan diri kita dan juga jemaat, sehingga kami layak membawa korban sajian yang berkenan, yang harum, yang mulia bagi Bapa Yahweh, bagi Yeshua HaMashiach, begitu ya. Saya lanjutkan. Nah, tadi sudah dikatakan tadi ya motivasinya. Lalu hukuman dari Yahweh, begitu ya. Hukuman dari Yahweh, dari Yeshua HaMashiach, apa sih? Gitu ya. Jadi apa hukuman yang akan mereka terima? Tadi dikatakan, mereka tidak akan masuk dalam perhimpunan umatku. Jadi kalian nabi-nabi palsu dan nabiah palsu, engkau tidak akan masuk, tidak akan mendapat bagian dalam perhimpunan umat Tuhan. Engkau akan dikeluarkan dari sana, gitu ya. Jadi tidak akan ditulis dalam catatan keluarga Israel rohani, apalagi jasmani, gitu ya. Dan merasa tidak akan masuk ke dalam tanah Israel, begitu. Tanah Israel mana? Yerusalem yang baru, kota yang baru, yang suci dan mulia. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Yahweh, begitu ya. Ini di ELT bunyinya begitu, mau kau sangkal, gitu ya. Nah, sebab bahkan karena mereka telah membuat umatku tersesat, begitu ya. Jadi karena mereka telah membuat umatku tersesat, begitu ya, dengan mengatakan damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Dan mereka mendirikan sebuah tembok. Dan lihatlah yang lainnya melaburnya dengan kapur. Jadi ini juga ciri-ciri nabi palsu, begitu ya. Semuanya kelihatan putih padahal itu dilabur, palsu, begitu ya. Nah, saudaraku, jangan tertipu ya. Tembok itu akan runtuh, hujan lebat akan membanjirinya, dan engkau ya, hujan es akan turun dan angin topan akan menjebolnya. Dan lihatlah ketika tembok itu runtuh, maka tidak akan dikatakan kepadamu di manakah kapur yang engkau oleskan itu. Wajahmu yang hitam pekat akan kelihatan. Oleh karena itu, beginilah Tuhan Yahweh berfirman. Aku bahkan akan meremukkan dengan badai yang mengamuk di dalam murkaku. Dan akan terjadi hujan lebat dalam kemarahanku. Dan hujan es dalam murkaku akan membinasakannya nabi-nabi palsu dan nabiah palsu. Demikianlah aku akan merobohkan tembok yang telah kamu labur dengan kapur, dan akan merobohkannya ke tanah, dan aku akan membongkar fondasinya. Fondasimu siap-siap ya. Ya, aku akan meratakan dasarnya, dan itu akan runtuh. Dan kamu akan binasa di tengah-tengahnya. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Yahweh.
Dan aku akan menggenapkan murkaku pada tembok itu dan kepada mereka yang melaburnya dengan kapur. Dan aku akan berfirman kepadamu, temboknya tidak ada lagi, dan mereka yang mengapurnya juga tidak ada lagi. Jadi engkau yang ada di sekitar nabi-nabi palsu, nabi-nabi palsu, sadar kalian juga akan binasa. Bagi nabi-nabi Israel yang bernubuat tentang Yerusalem dan yang melihat penglihatan damai sejahtera baginya, tidak akan ada damai sejahtera. Firman Tuhan Yahweh. Sekarang kita masuk penghukuman terhadap nabiah palsu, begitu ya. Firman loh. Jadi jangan bilang bahwa saya ya tadi ya. Jadi hukumannya apa begitu? Yang pertama, Yahweh lah yang menghukum mereka. Yang kedua, mereka tidak akan ada dalam kumpulan umat Tuhan, Yahweh. Yang ketiga, namanya tidak akan tertulis. Yang keempat, tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. 2 Petrus 2 ayat 17. Jadi tersedia, gitu ya, tersedia di sana. Penghukuman terhadap nabiah palsu. Dan engkau hai anak manusia, arahkanlah wajahmu melawan putri-putri bangsamu. Kemarin saya tidak punya keberanian, tetapi hari ini dengan kuasa Bapa Yahweh, dengan kuasa Yeshua HaMasyiah, Dia perintahkan, arahkanlah wajahmu melawan putri-putri bangsamu, begitu ya, yang bernubuat sesuka hatinya, dan bernubuatlah melawan mereka. Hari ini genderang perang ditegakkan. Engkau nabiah palsu, aku tidak akan menyerah. Dan engkau harus mengatakan, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, celakalah yang merajut tali-tali pada semua pergelangan tangan, yang membuat kerudung panjang. Siapa yang pakai kerudung panjang? Untuk setiap orang menurut ketinggiannya, untuk memburu jiwa-jiwa. Dengarkan kau jiwa-jiwa yang sedang bersamanya sekarang. Apakah kamu memburu jiwa-jiwa umatku, umat Yahweh? Dan apakah kamu akan menyelamatkan jiwa-jiwa yang hidup bagi dirimu sendiri? Engkau mengumpulkan mereka bukan untuk Yahweh, tapi engkau mengumpulkan mereka untuk dirimu sendiri. Mengerti kau? Dan kamu sekalian akan menajiskan aku di tengah-tengah umatku. Dikatakan kamu sekalian, sekalian berarti nggak cuma satu, bisa jadi sepasang itu. Dan kamu sekalian akan menajiskan aku di tengah-tengah umatku, hanya demi beberapa genggam jelai dan untuk beberapa potong roti saja. Saya sudah sempat menyinggung di video sebelumnya. Bahkan anjing saja tahu siapa yang memberi makan, tahu bagaimana berterima kasih. Tapi nabi palsu tidak tahu. Jadi nggak usah berikan persembahan kepada orang-orang yang hanya sembarangan dan belum kau uji, hai jemaatnya Yahweh. Sehingga menyebabkan kematian orang-orang yang tidak seharusnya mati dan menyelamatkan hidup orang-orang yang tidak seharusnya hidup. Dengan kebohonganmu pada umatku yang mendengarkan kebohongan. Jadi ingat, nabiah dan nabi yang palsu. Ini sudah perjanjian baru, harusnya sudah nggak ada yang namanya nabi. Tetapi yang ada adalah urapan nabi yang sedang kau pakai, urapan bohong, palsu, pendurhaka. Oleh karena itu, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, lihatlah, aku menentang tali-talimu yang dengannya kamu sedang memburu jiwa-jiwa di sana, dengan menerbangkannya, dan aku melepaskan mereka dari genggaman tanganmu dan melepaskan pergi jiwa-jiwa, yaitu jiwa-jiwa yang sedang kamu buru untuk menerbangkannya lagi. Aku juga akan mengoyakkan kerudung panjangmu. Lihat ya, Yehezkiel 13 ayat 21. Baca di sana. Aku Yahweh juga akan mengoyakkan kerudung panjangmu
dan membebaskan umatku dari tanganmu. Dan mereka tidak akan ada lagi berada dalam kekuasaan tanganmu untuk menjadi buruan. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Jadi ingat umat Tuhan, umat Yahweh, umat Yeshua HaMashiach, yang saat ini engkau bersama-sama dengan mereka, bersembunyi di gurun-gurun, di padang, di gunung. Engkau telah meninggalkan semuanya untuk mencari Yahweh. Tapi ketahuilah, yang engkau ikuti sudah tidak murni lagi. Jadi kembalilah engkau, karena persembunyian saat ini adalah gunungnya Yeshua HaMashiach. Bukan karena manusia engkau selamat, bukan. Ngerti ya? Jadi engkau yang sudah tidak mendengar orang tuamu, mengabaikan air mata dari mamahmu, ibumu, karena mengikuti Nabiah ini, sadar, pulang kembali, karena dia tidak akan menyelamatkanmu. Orang yang hatinya dipenuhi dengan kebencian tidak bisa mengampuni saudaranya, tidak bisa berdamai. Maka yang ada di sana bukan Yeshua HaMashiach, bukan Yahweh, bukan Elohim. Elohim itu Tuhan. Jadi kalau engkau berkata Elohim, engkau harus lengkapi Elohim Yahweh, Elohim Yeshua. Ngerti ya? Jadi jangan hanya engkau memanggil Yehoshua, maka engkau sudah suci. Maka nubuatan yang ada padamu adalah yang benar. No. Pada awalnya engkau murni, yes, aku akui. Tapi sekarang engkau sedang tenggelam dengan sakit hatimu. Karena kalau spiritmu benar, suci dan mulia, ketika engkau mendengarkan firman dari mulutku, maka engkau tidak akan menggunakan 3 akun palsu untuk menyerangku. Ngerti itu? Sebab kamu telah mendukakan hati orang yang benar dengan kebohongan, firman yang ngomong. Sedangkan aku tidak membuatnya sedih. Dengar kesedihanku, air mataku, ya, fitnahmu yang menyebabkannya. Dan Tuhan katakan di sini apa? Aku tidak membuatnya sedih kok. Dan telah menguatkan tangan orang fasik, sehingga dia tidak berbalik dari jalannya yang jahat untuk memelihara hidupnya. Oleh karena itu, kamu tidak akan melihat kesia-siaan, dan kamu tidak akan menubuatkan banyak ramalan. Dan aku akan melepaskan umatku. Yahweh Yeshua HaMashiach berkata, aku akan melepaskan umatku keluar dari tanganmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Jadi saudaraku, bisa kita lihat dari sana ya, hukuman dari Yahweh. 1, Yahweh sendirilah yang akan melawan mereka. 2, mereka tidak akan ada dalam kumpulan umat Yeshua HaMashiach. Begitu ya. 3, namanya tidak akan tertulis di sana, dihapus. Kalau kemarin kau dengar firman, engkau akan diangkat dan segala macam, dibatalin. Tahu nggak? Yang keempat, tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat jika engkau tidak segera bertobat. Ya. Nah, ya saudaraku, tadi ada di 2 Korintus ya, 2 Petrus ya. Baik. Jadi saya akan lanjutkan saudaraku. Tadi sudah dikatakan ya. Dari Yeremia pasal 5 dikatakan, para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai yang demikian. Gimana itu? Umatku menyukai yang demikian loh. Umatku kan berarti Anda dengan saya ya. Saya pernah sangat menyukainya sebelum dibukakan selubungnya. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Jadi saudaraku, ini kesudahannya sudah di depan mata. Jadi bertobatlah. Ya, jangan scroll semua YouTube, jangan putar semua YouTube. Pilih YouTube yang benar-benar membangunmu, benar-benar murni kebenaran firman Yeshua HaMashiach. Gitu ya. Jadi yang bisa membangkitkanmu, ya, bukan yang koar-koar tentang bencana, tentang ketakutan saja.
tetapi rohmu tidak dibangun di sana. Engkau hanya ketakutan, sehingga engkau meninggalkan semuanya, jual sana jual sini, bingung, porak-poranda, perekonomian semakin kacau juga. Gitu ya, jangan. Ya, tetapi di mana firman itu benar-benar bisa membangkitkanmu, menghidupkan rohmu. Ya, dan ketika engkau mencari hambanya ini, engkau bisa menemui dan engkau bisa mendapatkan pemulihan dari Yeshua HaMashiach. Ya, tetapi di mana ada hambanya yang menaburkan kebencian, selidikilah, waspadalah, jangan kau ikuti. Ya, tegurlah supaya dia kembali murni, karena dia adalah anak panahnya Yeshua HaMashiach. Jadi jika dikembalikan di dalam kemurnian, dia pun menjadi alat bagi Yeshua HaMashiach dengan luar biasa. Begitu ya. Dan kasih sayangnya makin berkelimpahan kepada kamu ketika mengingat semua ketaatan kamu, sebagaimana kamu telah menyambutnya dengan takut dan gentar. Jadi bagi kita yang sudah mendengarkan begitu ya, itu kalau kita taat ya, maka kasih sayang Bapa Yahweh melimpah dalam hidup kita, saudaraku. Lalu bagaimana antisipasinya? Tadi kan udah dikatakan nih, ada hukuman, ada peringatan. Sekarang bagaimana antisipasinya? Kita orang percaya kepada Yeshua HaMashiach kan susah nih mau mengenali itu palsu atau tidak. Kecuali kalau ajarannya benar-benar kelihatannya menyimpang, lah itu kita mudah mengenalinya. Tapi kalau yang berlabur putih tadi, berlabur kapur putih, itu sangat susah kelihatannya ya. Jadi ayo kita baca, ayo kita buka di 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 4 saudaraku ya. Bentar, saya ketik dulu. 1 Yohanes 4 ayatnya 1 sampai 4 ya. Mari saudaraku, mewaspadai guru-guru palsu. Hai yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh. Sebaliknya, ujilah roh-roh itu. Ingat, menguji. Apakah dia berasal dari Elohim? Sebab banyak nabi palsu telah muncul ke dunia. Dengan ini kamu mengenal roh Elohim. Setiap roh yang mengaku bahwa Yeshua HaMashiach telah datang dalam daging, ia berasal dari Elohim Yahweh. Dan setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yeshua HaMashiach telah datang dalam daging, ia tidak berasal dari Elohim. Dan inilah anti HaMashiach yang telah kamu dengar, bahwa dia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal daripada Elohim, hai anak-anak, dan kamu telah menaklukkan mereka, karena dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia ini. Ngerti ya? Itu caranya. Mereka sendiri berasal dari dunia, karena itu mereka berbicara tentang dunia dan dunia mendengarkan mereka. Begitu. Jadi kalau yang asli-asli itu malah banyak ya yang tidak mau mendengarkan. Tapi yang palsu-palsu itu banyak orang berbondong-bondong. Kenapa? Suruh milih Yeshua atau Barabas. Nah, yang dipilih siapa? Barabas, bukan Yeshua. Itulah dunia. Mau pilih yang palsu atau yang asli? Kebanyakan orang memilih yang palsu. Tapi saya percaya Anda adalah anak-anak HaMashiach yang cerdas, yang pandai, yang berhikmat. Jadi engkau akan mengenalinya. Mengerti ya saudaraku ya? Baik, haleluya. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup dengan doa dan ini bisa menghibur Anda semuanya ya, dan menguatkan Anda. Terima kasih Bapak Yahweh, sungguh kami tidak bisa mengenali. Tolong buka setiap selubung yang ada di mata kami, selubung di dalam roh kami, supaya kami bisa melihat kebenaran yang benar-benar yang daripadamu ya Bapa. Belum tentu yang diterima dan yang sudah dikenal oleh semua orang, bahkan hampir di beberapa negara juga mengenalnya. Belum tentu dia benar. Oleh sebab itu tolong kami untuk menyelidiki setiap roh, tolong kami untuk memiliki kepekaan, dan tolong kami untuk menyelamatkan jiwa kami dan juga orang-orang di sekitar kami. Terlebih saudara-saudara kami, anak istri dan suami kami. Kami percaya di dalam tangan-Mu ya Yeshua HaMashiach, bahwa hanya kebenaran yang hidup yang Kau taruh pada hamba-Mu ini. Ujilah hamba-Mu ini dan ujilah jemaat-Mu,
agar kami didapati murni, suci dan mulia ketika Engkau datang. Terima kasih Yesus HaMasiah. Di dalam namamu kami berdoa.